Hey ho Pop Gengs, siapa nih yang udah nonton Godzilla vs Kong? Kamu tim penonton yang kecewa, puas, atau baik aja gimana hasilnya? Kalau kamu kecewa itu wajar, ekspektasi tiap orang-orang kan beda. Tapi kalau kamu puas atau baik aja, sini duduk bareng aku. Karena setiap yang sudah-sudah, sekarang adalah waktu sesi gibah. Dimana kita ngomongin yang blunder, yang salah-salah. Dan film kali ini yang bakal kita ubek-ubek adalah prequel dari Godzilla vs Kong. Bener, Godzilla The King of Monsters. Kami sebelumnya udah bagian keseruan di balik layar dan alur film ini. Jadi buat kamu yang penasaran silahkan cek daftar putar kami ya. Oke, tanpa fofifu kita langsung choose. Ini dia kesalahan dalam Godzilla King of Monsters. Mari kita mulai dari kesalahan pada adegan. Kesalahan yang pertama adalah ukuran karakter Rodan atau mungkin pesawatnya yang mengalami perubahan. Jadi gini, waktu Rodan ngancurin jet tempur, itu enteng banget karena ukuran pesawatnya cuma sedikit lebih besar dari kaki si Titan. Nah, di antara pesawat yang terbang kan ada satu pesawat tuh dari Argo yang ukurannya jauh lebih besar dari jet tempur tadi. Itu dia tuh keanehannya. Waktu pesawat Argo disorot dari jarak dekat dalam cengkeraman kaki Rodan, kok perbandingan ukurannya jadi sekecil sama jet tempur biasa ya? Kamu ngerti kan maksud aku? Kalau nggak ngerti, mari kita tayangkan ketiga adegannya untuk membandingkan. Ya, mari kita berpositif thinking aja ya. Mungkin ini kejadian karena perubahan angle pada sorotan. Bisa jadi kan? Atau editornya udah kecapean. Kayak di adegan pertarungan antara Ghidorah dan Rodan ini. Di situ ya ada satu frame yang nunjukin kalau Ghidorah punya semacam rambut atau mungkin sulur yang menjuntai di ketiga kepalanya. Namun, rambut itu sama sekali nggak muncul di adegan selanjutnya. Ya, itu rambut, surai atau sulur atau apapun namanya, sebenarnya adalah bentuk rancangan awal dari karakter Ghidorah. Tapi entah kenapa dihapus pas film mulai produksi. Nah, ternyata dalam adegan ini rancangan itu lupa dihapus sama editor. Wah, kayaknya yang kerjaan ini tembus sampai pagi nih. Oke, mari kita lihat kesalahan yang lain. Kali ini bukan dari film sih, tapi dari teaser promosi berdurasi 50 detik yang hanya menampilkan karakter Madison sedang menggunakan radio di semacam rubana. Coba deh kamu perhatiin. Sewaktu Madison ini mundur ketakutan karena mendengar raungan Godzilla, di sekitar detik ke-30 saat sorotan kamera melebar, kita bisa melihat kamera dari kru lain di belakang Madison. Wah, bisa-bisanya ya bocor. Padahal ini video promosi loh. Baik, dari kesalahan adegan yang bocor-bocor dan blunder-blunder, kita lanjut ngegibahin kesalahan fakta yang muncul dalam film ini. Dan kesalahan faktanya datang dari salah satu karakter utama yaitu Dr. Mark Russell. Nah, doi yang dalam film berperan sebagai seorang pakar serigala selalu jadiin perilaku mamalia itu sebagai acuan untuk menebak tindakan para Titan. Salah satu yang sering dia sebutkan itu adalah teori bahwa kawanan serigala dipimpin oleh pejantan alfa, yang berarti ada semacam raja dalam hierarki kawanan serigala. Eits, tapi tunggu dulu. Teori ini sih memang pernah populer setelah di tahun 1944. Seorang pakar biologi bernama Rudolf Sankel meneliti kawanan serigala di kebun binatang dan menciptakan istilah serigala alfa. Namun, di tahun 1968 nih, seorang pakar serigala bernama David Mack menerbitkan buku yang membantah teori Sankel tadi. Mack mengamati serigala di habitat asli mereka dan menemukan kalau hewan ini tidak memiliki alfa dalam kawanan besar. Tapi, ada serigala dominan yang berperan seperti ayah dalam keluarga manusia, di unit keluarga inti para serigala. Nah, si Mark yang katanya ahli serigala mestinya tahu dong soal ini. Masa harus Mimin DP yang kuliah S1-nya sampai 7 tahun sih yang ngejelasin? Ya, mari kita lihat fakta lainnya. Dalam satu adegan kita diperlihatkan kalau kapal selam para peneliti Monarch memiliki fitur GPS di antar muka layar. Dan sepertinya berfungsi dengan baik di laut lepas.
Ya, itu aksesoris yang bagus. Tapi jika ingin lebih akurat nih, teknologi GPS atau Global Positioning System harusnya tidak berfungsi di kedalaman laut. Ada banyak metode navigasi untuk kedalaman laut, mulai dari sistem inersial, girokompas, sampai yang berbasis hidrografik. Tapi maaf, GPS yang berbasis pengoperasian satelit bukan salah satunya. Ngejelasin sains kayak gini kok jadi tegang ya. Ya udah, biar nggak tegang kelamaan, dilemesin dulu say dengan gibahin kesalahan selanjutnya. Baik, kita langsung masuk ke jeng kesalahan logika alias hal-hal yang gak bisa diterima sama akal sehat. Dan yang bakal kita bicarain di sini adalah adegan paling kontroversial dan dibicarakan banyak penggemar. Soal bagaimana Godzilla ini muncul dari laut menjelang akhir film. Apakah kamu menyadari salahnya di mana? Jadi gini, berdasarkan riset seorang ilustrator gabut bernama Bro Don't Like That Eyebrow yang diterbitkan di media yang sama gabutnya LAD Bible, dengan tinggi badannya hanya 120 meter, bagaimana Godzilla bisa berdiri di permukaan air laut yang kedalamannya bisa mencapai 3 km lebih? Oke, kalau kamu bilang itu bukan di perairan dalam, kenapa di sekitar Godzilla kita bisa melihat kapal selam? Udah namanya kapal selam, panjangnya 23 meteran pula. Mana bisa main di perairan dangkal? Nah, untuk menjawab itu semua, si Bro Don't Like That Eyebrow ini akhirnya mencoba beberapa skema kemungkinan yang bisa bikin Godzilla ini berdiri di permukaan. Mulai dari Godzilla berdiri di atas gunung bawah laut, di bawah Godzilla ada tumpukan sampah, terus Godzilla naik paus atau awan nimbus, atau ditopang pakai force lift. Sampai kemungkinan yang lebih absurd, kayak Godzilla pakai hak tinggi atau bisa manjangin kakinya. Ya, pertanyaan konspirasi tentang Godzilla itu sekaligus jadi penutup untuk pergibahan kita hari ini. Sebelum berpisah, aku mau ngingetin kamu, kami juga bikin konten lain loh, seperti keseruan di balik layar berbagai film beserta alur ceritanya. Kalau kamu penasaran, silahkan cek di daftar putar kami. Dan kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan klik tombol berlangganan juga, nyalakan tombol loncengnya. Jika ada saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.